Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Selamat siang, Bapak dan Ibu. Jalan-jalan ke pasar Kamis, jangan lupa mandi dan pakai minyak wangi. Hai Sobat Gasiers, berjumpa lagi bersama kami di sesi webinar hari ini. Baik, Bapak dan Ibu, kami Gasi The Payroll Service Specialist, penyelenggara jasa penggajian. Sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu pada webinar kami hari ini. Melayani 86 klien terkemuka di Indonesia, Gasi memiliki repositori pengetahuan penggajian yang ingin kami bagi melalui Gasi webinar yang kami rencanakan akan kami lakukan secara berkala. Dan topik terpilih pada webinar kami kali ini adalah isu yang menjadi pembicaraan hangat di kalangan komunitas penggajian, yaitu terkait dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022. Baik, Bapak dan Ibu langsung saja telah hadir bersama saya, Jarod, Febri, dan Safia selaku narasumber, serta saya Reni dan rekan saya Theo selaku moderator. Bapak dan Ibu, sebelum saya mulai mengajukan pertanyaan perdana saya kepada salah satu narasumber, mohon Bapak dan Ibu berkenan untuk mengizinkan kami untuk merampungkan penjelasan kami terlebih dahulu, sebelum nantinya kami akan membuka sesi tanya-jawab. Namun demikian, mohon Bapak dan Ibu sudah dapat segera mulai menuliskan pertanyaan Bapak dan Ibu pada kolom chat sejak bahkan saat ini. Dan nanti di sesi tanya-jawab, kami akan pilih pertanyaan yang paling banyak ditanyakan untuk kami dahulukan jawab. Namun, apabila terdapat pertanyaan yang tidak sempat kami jawab pada sesi webinar hari ini, dengan senang hati akan kami jawab pada kesempatan one-on-one session di waktu terpisah yang dapat kita sepakati bersama. Jadi silakan Bapak dan Ibu, tuliskan pertanyaan pada kolom chatroom. Lebih banyak pertanyaan, akan jadi lebih mudah bagi kami untuk memahami penjelasan apa yang paling Bapak dan Ibu butuhkan pada webinar kami hari ini. Dan kami mohon izin mengingatkan juga bahwa kami akan mengirimkan sertifikat kehadiran bagi Bapak dan Ibu yang menghadiri webinar kami sekurang-kurangnya 1 jam. Jadi kami berharap Bapak dan Ibu berkenan untuk terus mengikuti webinar kami hingga akhir sesi. Baik, langsung saja kita memulai pertanyaan dengan para narasumber. Kita akan mulai dari narasumber yang pertama, yaitu Safia, sesuai dengan judul webinar hari ini, terkait Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022. Sebelum kita bedah lebih dalam, bisakah Safia jelaskan kepada kami apa isi dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 ini? Silakan, Safia. Baik, terima kasih Reni. Jadi Bapak dan Ibu, izin saya jelaskan muatan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 ini. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini berisikan tentang pedoman pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah bagi pekerja atau buruh dalam penanganan dampak coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang pedoman pemberian bantuan pemerintah subsidi gaji atau upah bagi pekerja atau buruh dalam penanganan dampak coronavirus disease 2019 atau COVID-19 yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan pekerja atau buruh, sehingga perlu dilakukannya perubahan. Nah, pada peraturan sebelumnya, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2021, BSU ini diutamakan bagi pekerja atau buruh yang bekerja di sektor usaha industri barang konsumsi, transportasi, properti, perdagangan barang dan jasa. Juga selain itu, untuk pemberian BSU diberikan setiap bulan selama 2 bulan dengan nominal yang lebih rendah. Seperti itu, Reni. Baik, terima kasih Safia untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu sesuai dengan apa yang telah Safia jelaskan,
bahwa isi dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 ini tidak berbeda jauh dari peraturan yang sudah diterbitkan sebelumnya, dimulai dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020. Lalu terjadi perubahan kedua, yaitu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2021. Kemudian terjadi perubahan ketiga. Perubahan ketiga ini berubah menjadi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 ini. Dan isinya masih seputar pedoman pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah bagi pekerja atau buruh dalam penanganan dampak COVID-19. Baik, selanjutnya Safia, seperti yang telah kita ketahui bahwa isi dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 ini perihal seputar bantuan subsidi upah. Lalu bisakah Safia jelaskan kepada kami apa itu bantuan subsidi upah? Silakan Safia. Ya, terima kasih Reni. Jadi Bapak dan Ibu, bantuan subsidi upah ini atau yang lebih kita kenal dengan BSU merupakan bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah bagi pekerja atau buruh dan diprioritaskan bagi pekerja atau buruh yang belum pernah menerima program Kartu Prakerja, program Keluarga Harapan, ataupun program bantuan produktif usaha mikro pada tahun anggaran berjalan sebelum bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah yang disalurkan. Seperti itu, Reni. Baik, terima kasih Safia untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu, bantuan subsidi upah ini merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah berupa subsidi gaji atau upah yang diprioritaskan diberikan kepada pekerja atau buruh yang belum menerima bantuan pemerintah lainnya, seperti program Kartu Prakerja, program Keluarga Harapan, ataupun program bantuan produktif usaha mikro pada tahun anggaran berjalan, yaitu pada tahun 2022, sebelum bantuan pemerintah berupa subsidi upah ini disalurkan. Baik, selanjutnya Safia, bisakah jelaskan apa yang melatar belakangi pemerintah mengeluarkan bantuan subsidi upah ini? Silakan, Safia. Terima kasih, Reni. Jadi, Bapak dan Ibu, hal-hal yang melatar belakangi pemerintah dalam mengeluarkan bantuan subsidi upah ini antara lain kondisi perekonomian Indonesia yang masih dalam masa pemulihan pasca pandemi COVID-19, lalu kondisi ekonomi global yang juga masih belum stabil, serta adanya kenaikan harga barang dan jasa. Juga pemerintah bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan daya beli pekerja atau buruh dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti itu, Reni. Baik, terima kasih Safia untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu, latar belakang dari pemerintah mengeluarkan bantuan subsidi upah ini seperti yang telah Safia jelaskan bahwa salah satunya terkait dengan kondisi perekonomian Indonesia yang sampai saat ini masih dalam pemulihan pasca pandemi COVID-19 dan juga kondisi ekonomi global yang sampai saat ini masih belum stabil. Baik, Safia, selanjutnya siapa saja yang berhak untuk mendapatkan bantuan subsidi upah ini? Silakan, Safia. Ya, terima kasih Reni. Jadi, Bapak dan Ibu, pada Permenaker nomor 10 tahun 2022, dalam pasal 3 disebutkan bahwa penerima BSU ini adalah pekerja atau buruh penerima gaji atau upah yang merupakan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan atau NIK. Selanjutnya, pekerja atau buruh tersebut terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juli 2022. Serta pekerja atau buruh memiliki gaji atau upah paling banyak sebesar Rp3.500.000. Lalu, pekerja atau buruh menerima gaji atau upah ini dikecualikan bagi pegawai negeri sipil atau TNI dan Polri. Serta, pekerja atau buruh tersebut belum pernah menerima program Kartu Prakerja, program Keluarga Harapan, atau program bantuan produktif usaha mikro pada tahun anggaran berjalan. Seperti itu, Reni. Baik, terima kasih Safia untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu, siapa saja yang berhak untuk mendapatkan bantuan subsidi upah ini? Seperti yang kita lihat bersama pada slide,
bahwa pekerja atau buruh penerima gaji atau upah harus merupakan warga negara Indonesia. Lalu pekerja atau buruh tersebut harus terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juli 2022. Lalu, pekerja atau buruh harus memiliki gaji atau upah paling banyak sebesar Rp3.500.000 dan dikecualikan bagi pegawai negeri sipil atau TNI dan Polri. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa pekerja dan buruh tersebut harus merupakan pekerja atau buruh yang belum menerima program bantuan pemerintah lainnya dari program Kartu Prakerja, program Keluarga Harapan, ataupun program bantuan produktif usaha mikro pada tahun anggaran berjalan, yaitu pada tahun 2022 ini. Baik, masih dengan Safia. Sebelumnya dijelaskan bahwa siapa saja yang berhak untuk mendapatkan bantuan subsidi upah adalah pekerja atau buruh yang memiliki gaji atau upah paling banyak sebesar Rp3.500.000. Lalu bagaimana jika terdapat pekerja yang menerima gaji atau upah sesuai dengan UMP atau UMK di atas Rp3.500.000? Silakan, Safia. Baik, terima kasih Reni. Jadi Bapak dan Ibu, bagaimana dengan pekerja yang menerima gaji atau upah sesuai dengan UMP atau UMK di atas Rp3.500.000? Jadi Bapak dan Ibu, pada Permenaker nomor 10 tahun 2022, di pasal 4 disebutkan bahwa dalam hal pekerja atau buruh bekerja di wilayah dengan upah minimum kabupaten atau kota lebih besar dari Rp3.500.000, maka persyaratan gaji atau upah menjadi banyak sebesar upah kabupaten atau kota dengan pembulatan ratusan ribu ke atas, sesuai dengan gaji atau upah terakhir yang dilaporkan oleh pemberi kerja dan tercatat di BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, dalam hal wilayah yang tidak menetapkan upah minimum kabupaten atau kota, maka persyaratan gaji atau upahnya menjadi paling banyak sebesar upah minimum provinsi dengan pembulatan ratusan ribu ke atas. Nah, untuk wilayah dengan upah minimum kabupaten, kota, dan provinsi yang lebih besar dari Rp3.500.000, maka Bapak dan Ibu dapat merujuk ke lampiran pada Permenaker nomor 10 tahun 2022. Nah, pada slide ini kami ambil salah satu contoh wilayah yang memiliki upah minimum kabupaten atau kota dan provinsi lebih besar dari Rp3.500.000, di mana pada contoh terlihat UMP DKI Jakarta yang menjadi acuan adalah sebesar Rp4.641.854. Jika kita merujuk pada pasal 4 yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa upah minimum kabupaten atau kota dan provinsi dilakukan pembulatan ratusan ribu ke atas, sehingga upah yang menjadi acuan bagi wilayah DKI Jakarta paling banyak sebesar Rp4.700.000. Nah, Bapak dan Ibu, selain DKI Jakarta, masih banyak juga wilayah dengan upah minimum kabupaten, kota, dan provinsi di atas Rp3.500.000. Jadi, Bapak dan Ibu silahkan dapat merujuk lampiran pada Permenaker nomor 10 tahun 2022. Seperti itu, Reni. Baik, terima kasih Safia untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir jika terdapat pekerja atau buruh yang menerima gaji atau upah di atas Rp3.500.000. Maka dari itu kita perlu melihat wilayah bekerja dari pekerja atau buruh tersebut. Dalam hal pekerja atau buruh bekerja di wilayah dengan upah minimum kabupaten atau kota lebih besar dari Rp3.500.000, maka persyaratan gaji atau upahnya menjadi paling banyak sebesar upah kabupaten atau kota. Dalam hal wilayah tidak menetapkan upah minimum kabupaten atau kota, maka persyaratan gaji atau upah menjadi paling banyak sebesar upah minimum provinsi. Dan Bapak dan Ibu bisa merujuk lampiran pada Permenaker nomor 10 tahun 2022 ini untuk melihat berapa upah minimum yang harus diterima oleh pekerja atau buruh. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum saya akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, mohon izin mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu, silakan Bapak dan Ibu sejak sekarang sudah dapat mulai menuliskan pertanyaan pada kolom chat
Pertanyaan Bapak dan Ibu akan membantu kami untuk memahami penjelasan apa yang paling Bapak dan Ibu butuhkan pada webinar kami hari ini. Baik, saya akan lanjutkan ke narasumber berikutnya, yaitu Febri. Bisakah jelaskan kepada kami apa saja yang akan diterima oleh pekerja atau buruh dengan adanya program bantuan subsidi upah ini? Silakan, Febri. Baik, terima kasih Reni. Bapak dan Ibu, jadi yang akan diterima oleh pekerja atau buruh dengan adanya program BSU ini adalah bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah yang akan diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp600.000 yang akan dibayarkan sekaligus. Lalu sesuai dengan yang telah dijelaskan oleh rekan saya Safia tadi, bahwa untuk pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah dikecualikan bagi pegawai negeri sipil atau TNI atau Polri dan diprioritaskan bagi pekerja atau buruh yang belum menerima program Kartu Prakerja, program Kartu Keluarga Harapan atau PKH, atau program bantuan produktif usaha mikro pada tahun anggaran berjalan. Seperti itu, Reni. Baik, terima kasih Febri untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu, apa yang akan diterima oleh pekerja atau buruh dengan adanya program bantuan subsidi upah ini? Pekerja atau buruh akan menerima bantuan subsidi atau subsidi gaji atau upah yang diberikan dalam bentuk uang sebesar 600.000 yang akan dibayarkan secara sekaligus. Baik, selanjutnya Febri, apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan proses pendaftaran pekerja atau buruh yang sesuai dengan syarat yang sudah disebutkan sebelumnya? Silakan, Febri. Baik, terima kasih Reni. Jadi untuk melakukan proses pendaftaran pekerja atau buruh yang sudah sesuai dengan syarat yang sudah disebutkan tadi, ini harus dilengkapi oleh perusahaan atau pemberi kerja. Jadi perusahaan diminta untuk melakukan pengkinian data yang dibutuhkan dalam proses verifikasi dan validasi calon penerima bantuan subsidi gaji atau upah dengan elemen data sebagai berikut. Yang pertama, nomor rekening bank. Lalu yang kedua, nama bank. Nama bank di sini harus terdiri dari Himbara atau Himpunan Bank Milik Negara yang beranggotakan Bank Negara Indonesia atau BNI, Bank Rakyat Indonesia atau BRI, Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara atau Bank BTN, Bank Syariah Indonesia atau BSI. Untuk bank ini khusus diperuntukkan bagi pekerja atau buruh yang berada di wilayah Provinsi Aceh. Lalu ada PT Pos Indonesia. Lalu yang dibutuhkan juga ini adalah nama rekening yang terdaftar di rekening, nama pekerja atau buruh yang terdaftar di rekening. Lalu ada juga alamat calon penerima bantuan subsidi gaji atau upah meliputi provinsi, kabupaten atau kota, dan kode pos. Lalu yang terakhir, nomor handphone dari calon penerima bantuan subsidi gaji atau upah. Seperti itu, Reni. Baik, terima kasih Febri untuk penjelasannya. Jadi, Bapak dan Ibu, apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan proses pendaftaran? Seperti yang Febri jelaskan bahwa perusahaan diminta untuk melakukan pengkinian data yang nantinya akan melalui proses verifikasi dan validasi sebagai calon penerima bantuan subsidi gaji atau upah. Dan apa saja yang dilakukan pengkinian data? Yaitu informasi rekening yang terdiri dari nomor rekening, nama bank, nama yang terdaftar di rekening, dan juga informasi terkait dengan alamat calon penerima bantuan subsidi gaji atau upah ini. Dilengkapi dengan provinsi, kabupaten atau kota, dan juga kode pos. Dan yang terakhir adalah pengkinian data seputar nomor handphone calon penerima bantuan subsidi gaji atau upah. Baik, Febri, setelah kita mengetahui apa saja yang diperlukan untuk proses pendaftaran, kini bisakah Febri jelaskan kepada kami bagaimana proses pendaftaran dan kemana data tersebut akan diserahkan? Silakan, Febri. Baik, terima kasih Reni. Jadi untuk melakukan proses pendaftaran dan menyerahkan data tersebut, ini dapat dilakukan oleh perusahaan atau pemberi kerja dengan mengumpulkan nomor rekening dan pengkinian data, lalu diupload melalui aplikasi SIPP atau Sistem Informasi Pelaporan Peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan cara yang pertama, Bapak Ibu dapat melakukan login ke akun SIPP perusahaan,
lalu bisa mengklik menu pengkinian data BSU. Lalu kita klik download template. Jadi di sana sudah ada template untuk mengisikan data-data yang dibutuhkan. Jadi di template ini sudah tertera nama calon penerima BSU yang sudah divalidasi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kita dapat melengkapi nama bank, nomor rekening, nomor handphone untuk karyawan yang status penyerahannya berisikan inisial T. Karena jika status penyerahannya berisikan inisial Y, itu artinya data tersebut sudah diserahkan oleh BPJS Ketenagakerjaan ke Kemenaker RI sebagai calon penerima BSU tahun 2022. Lalu setelah input template ini kami lengkapi, maka pengkinian data BSU ini dapat diupload kembali ke aplikasi SIPP atau Sistem Informasi Pelaporan Peserta BPJS Ketenagakerjaan. Atau Bapak dan Ibu pemberi kerja, data yang sudah disebutkan tadi dapat diserahkan langsung ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan yang disertai dengan surat pernyataan kebenaran dan keabsahan data paling lama 2 minggu sejak surat edaran dari BPJS Ketenagakerjaan diedarkan. Seperti itu, Reni. Baik, terima kasih Febri untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu dapat kita simpulkan untuk proses pendaftaran ini dapat dilakukan oleh HR mewakili perusahaan masing-masing, dikarenakan HR ini nantinya akan melakukan login pada SIPP perusahaan. Selain itu, selain melalui aplikasi SIPP online, data tersebut yang sudah disiapkan tadi dapat diserahkan langsung ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan, disertai dengan surat pernyataan kebenaran dan keabsahan data yang paling lama 2 minggu sejak surat edaran dari BPJS Ketenagakerjaan diedarkan. Baik, masih dengan Febri, kita sudah tahu sebelumnya terkait prasyarat penerima bantuan subsidi upah. Dan juga tadi kita sudah membahas bagaimana cara pengkinian data dan pendaftaran calon penerima bantuan subsidi upah. Lalu bisakah Febri jelaskan kepada kami bagaimana caranya kami mengetahui apakah kami ini terdaftar sebagai calon penerima bantuan subsidi upah? Silakan Febri. Baik, Reni. Jadi Bapak dan Ibu untuk mengetahui apakah pekerja atau buruh terdaftar sebagai calon penerima bantuan iuran berupa subsidi gaji atau upah, ini dengan cara yang pertama, menghubungi HRD di mana tempat pekerja atau buruh tersebut bekerja. Nantinya HRD akan dapat melakukan pengecekan melalui aplikasi SIPP, Sistem Informasi Pelaporan Peserta BPJS Ketenagakerjaan, atau Bapak dan Ibu dapat melakukan pengecekan secara mandiri dengan mengunjungi website Kementerian Ketenagakerjaan RI, yaitu www.bsu.kemenaker.go.id atau website BPJS Ketenagakerjaan di www.bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Adapun data yang harus disiapkan untuk melakukan proses pengecekan secara mandiri ini antara lain dengan mengisikan NIK atau nomor induk kependudukan, lalu nama sesuai dengan NIK, tanggal lahir, nama ibu kandung, nomor handphone yang terkini, dan alamat email yang sesuai. Pastikan untuk pengisian nomor handphone dan alamat email telah sesuai dan benar, agar mendapatkan informasi mengenai penyaluran BSU ini. Seperti itu, Reni. Baik, terima kasih Febri untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu, bagaimana caranya kita mengetahui apakah kita terdaftar sebagai calon penerima bantuan subsidi upah ini? Dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, kita bisa langsung menghubungi HRD tempat kita bekerja, dan nantinya HRD perusahaan akan melakukan pengecekan melalui aplikasi SIPP online. Atau cara yang kedua, kita dapat melakukan pengecekan secara mandiri dengan mengunjungi website Kementerian Ketenagakerjaan dan dipastikan untuk pengisian nomor handphone dan alamat email telah sesuai dan benar agar kita mendapatkan informasi mengenai penyaluran bantuan subsidi upah ini. Baik, sebelum saya lanjutkan ke narasumber berikutnya, mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu,
Silakan Bapak dan Ibu sejak sekarang dapat menuliskan pertanyaan pada kolom chat. Lebih banyak pertanyaan akan jadi lebih mudah bagi kami untuk memahami penjelasan apa yang paling Bapak dan Ibu butuhkan pada webinar kami kali ini. Dan juga kami mohon mengingatkan kembali bahwa kami akan memberikan sertifikat kehadiran bagi Bapak dan Ibu yang menghadiri webinar kami sekurang-kurangnya 1 jam. Jadi kami berharap Bapak dan Ibu berkenan untuk terus mengikuti webinar kami hingga akhir sesi. Baik, selanjutnya saya akan beralih ke narasumber yang terakhir, yaitu Jarod. Bisakah jelaskan kepada kami bagaimana mekanisme proses penyaluran bantuan subsidi upah tahun 2022 ini? Silakan, Jarod. Ya, baik. Terima kasih, Reni. Bapak dan Ibu, untuk proses penyaluran bantuan subsidi upah ini ada beberapa tahapan akan mengirimkan data calon penerima bantuan subsidi upah yang telah memenuhi persyaratan kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Kemudian Kementerian Ketenagakerjaan ini akan melakukan pengecekan dan pemadanan data calon penerima BSU. Apabila terdapat ketidaksesuaian data, maka Kemenaker akan mengembalikan data calon penerima BSU tersebut ke BPJS Ketenagakerjaan untuk dilakukan perbaikan. Hasil pengecekan dan pemadanan data calon penerima BSU selanjutnya akan ditetapkan oleh kuasa pengguna anggaran untuk dilakukan proses pencairan dana BSU melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN. Dana BSU yang sudah dicairkan selanjutnya dilakukan pemindahbukuan atau transfer ke rekening penerima bantuan pemerintah. Untuk proses transfer ini melalui Bank Himbara atau Himpunan Bank Milik Negara, kemudian melalui Bank Syariah Indonesia, ini khusus untuk Provinsi Aceh, yang terakhir melalui PT Pos Indonesia, ini bagi yang tidak memiliki rekening di Bank Himbara. Seperti itu. Baik, terima kasih Jarod untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu dapat kita lihat bersama pada slide berikut merupakan mekanisme penyaluran bantuan subsidi gaji atau upah tahun 2022 ini, di mana tahap pertama, kantor BPJS Ketenagakerjaan akan mengirimkan data calon penerima bantuan subsidi upah kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Kemudian, Kementerian Ketenagakerjaan akan melakukan pengecekan atas data calon penerima bantuan subsidi upah tersebut. Apabila terdapat ketidaksesuaian data, maka Kementerian Ketenagakerjaan akan mengembalikan data calon penerima bantuan subsidi upah tersebut kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk diperbaiki. Selanjutnya, apabila sudah sesuai data-data dari BPJS Ketenagakerjaan, maka selanjutnya akan dilakukan proses pencairan dana bantuan subsidi upah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN. Selanjutnya, yang terakhir, akan dilakukan pemindahbukuan atau transfer ke rekening penerima bantuan subsidi upah ini melalui Bank Himbara dan juga Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia ini dikhususkan untuk Provinsi Aceh. Dan apabila terdapat pekerja atau buruh yang tidak memiliki rekening di Bank Himbara ataupun Bank Syariah Indonesia, maka dapat dilakukan pemindahbukuan atau transfer yang diambil pada PT Pos Indonesia. Baik, selanjutnya masih dengan Jarod, lalu kapankah efektif proses pencairan bantuan subsidi upah tahun 2022 ini diterima oleh pekerja atau buruh? Silakan penjelasannya, Jarod. Ya, baik Reni, Bapak dan Ibu. Untuk penyaluran atau pencairan bantuan subsidi gaji atau upah yang sering kita sebut BSU, ini akan dilaksanakan secara bertahap berdasarkan data yang diterima Kementerian Ketenagakerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan. Untuk penyaluran subsidi upah ini sudah disalurkan pada bulan September tahun ini. Seperti itu, Reni. Baik, terima kasih Jarod untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu sesuai dengan penjelasan yang telah Jarod sampaikan,
bahwa efektif dari proses pencairan bantuan subsidi upah ini akan sudah mulai disalurkan pada bulan September tahun 2022 ini dan akan dilaksanakan secara bertahap berdasarkan data yang diterima Kementerian Ketenagakerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan. Baik, selanjutnya Jarod, berikut merupakan pertanyaan yang sering ditanyakan oleh calon penerima bantuan subsidi upah ini. Mengapa masih terdapat beberapa pekerja atau buruh yang sampai saat ini belum menerima bantuan subsidi upah tersebut? Silakan penjelasannya, Jarod. Ya, baik. Bapak dan Ibu, jika penginian data ini telah dilakukan, akan tetapi bantuan subsidi gaji atau upah ini belum diterima, ada beberapa hal yang perlu dipastikan. Antara lain, apakah pekerja atau buruh ini telah terdaftar atau telah mendapatkan program bantuan subsidi lain, seperti program Kartu Prakerja, program Keluarga Harapan, dan bantuan produktif untuk usaha mikro tahun berjalan. Jika sudah terdaftar, maka pekerja atau buruh ini tidak berhak atas BSO, serta memastikan apakah pekerja atau buruh telah memenuhi persyaratan sebagai penerima BSO sesuai dengan Permenaker nomor 10 tahun 2022. Jika tidak memenuhi persyaratan, maka pekerja atau buruh ini tidak berhak atas bantuan subsidi upah. Selanjutnya, pekerja atau buruh ini dapat memastikan apakah data rekening yang disampaikan ke HRD telah sesuai dan telah benar. Apabila data rekening tidak valid atau nomor rekening ini telah ditutup, kemudian adanya duplikasi nomor rekening, dan data tidak sesuai dengan NIK dan tidak terdaftar, maka penyaluran BSO ini tidak dapat diproses. Kemudian selanjutnya, penyaluran BSO ini disalurkan dalam beberapa tahap. Apabila bantuan subsidi gaji atau upah ini belum diterima, pekerja atau buruh ini dapat menunggu karena masih dalam proses penyaluran tahap berikutnya. Atau pekerja ini dapat melakukan pengecekan secara mandiri sesuai yang telah dijelaskan sebelumnya. Seperti itu, Reni. Baik, terima kasih Jarod untuk penjelasan yang telah diberikan. Jadi Bapak dan Ibu, terdapat beberapa hal yang menyebabkan mengapa sampai saat ini masih terdapat pekerja atau buruh yang belum menerima bantuan subsidi upah ini. Yang pertama, apakah pekerja atau buruh yang mengikuti yang sebagai calon penerima bantuan subsidi upah ini telah terdaftar atau telah mendapatkan program bantuan pemerintah lainnya, seperti program Kartu Prakerja, program Keluarga Harapan, dan juga bantuan produktif untuk usaha mikro. Jadi ketika pekerja atau buruh tersebut sudah terdaftar, maka pekerja atau buruh tersebut menjadi tidak berhak atas bantuan subsidi upah di tahun 2022 ini. Lalu, hal yang kedua adalah apakah pekerja atau buruh memastikan apakah data rekening yang disampaikan kepada HRD perusahaan telah sesuai dan benar. Karena jika terdapat beberapa informasi yang tidak sesuai, maka penyaluran bantuan subsidi upah tidak akan dapat diproses. Dan yang ketiga, penyaluran bantuan subsidi upah ini disalurkan dalam beberapa tahap, sesuai dengan berdasarkan data yang diterima Kementerian Ketenagakerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan. Jadi diharapkan pekerja atau buruh dapat menunggu karena masih dalam proses penyaluran tahap berikutnya, atau pekerja atau buruh dapat melakukan pengecekan secara mandiri sesuai yang telah dijelaskan sebelumnya. Baik, Bapak dan Ibu, jelang saya akan meminta Jarod untuk memberikan rangkuman ringkas dan kesimpulan atas bincang-bincang kita hari ini. Mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu, silakan Bapak dan Ibu sejak sekarang sudah dapat mulai menuliskan pertanyaan pada kolom chat. Pertanyaan yang paling banyak ditanyakan akan kami prioritaskan untuk kami kupas bersama pada sesi webinar hari ini. Namun, apabila terdapat pertanyaan yang tidak sempat kami jawab, dengan senang hati akan kami jawab pada kesempatan one-on-one session di waktu terpisah yang dapat kita sepakati bersama. Jadi silakan Jarod, berikan rangkuman dan kesimpulan atas bincang-bincang kita hari ini. Silakan. Ya, baik Reni.
Terima kasih Bapak dan Ibu telah menghadiri sesi webinar kami hari ini. Berikut kesimpulan dari webinar kami hari ini. Bantuan subsidi upah adalah bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah yang diberikan kepada pekerja atau buruh dengan tujuan untuk mempertahankan daya beli pekerja atau buruh dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai akibat adanya kenaikan harga. Lalu bantuan subsidi upah ini berlaku untuk warga negara Indonesia. Ini yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan. Selain itu, peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan atau BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Juli 2022. Pekerja atau buruh mempunyai gaji atau upah paling banyak ini sebesar Rp3.500.000 per bulan. Dan merupakan gaji atau upah terakhir yang dilaporkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian pekerja atau buruh ini bukan sebagai pegawai negeri sipil atau TNI Polri. Kemudian pekerja buruh ini belum menerima program Kartu Prakerja, program Keluarga Harapan atau PKH, atau program bantuan produktif lainnya. Untuk pendaftaran calon peserta bantuan subsidi upah dapat dilakukan oleh perusahaan dengan cara melakukan pengkinian data pekerja atau buruh dan pengkinian nomor rekening bank himbara melalui aplikasi SPP atau Sistem Informasi Pelaporan Peserta milik BPJS Ketenagakerjaan. Untuk bantuan subsidi upah ini akan diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp600.000 yang dibayarkan sekaligus melalui himpunan bank milik negara yang beranggotakan PT Bank Negara Indonesia, ada Bank Rakyat Indonesia, kemudian ada Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara, kemudian ada Bank Syariah Indonesia, ini diperuntukkan untuk wilayah Provinsi Aceh, kemudian yang terakhir ini dari Pos Indonesia. Demikian Reni untuk rangkuman dan kesimpulan dari bincang-bincang hari ini. Baik, terima kasih Jarod untuk rangkuman yang telah diberikan. Jadi, Bapak dan Ibu, bantuan subsidi upah ini merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah berupa subsidi gaji atau upah yang diprioritaskan bagi pekerja atau buruh yang belum menerima bantuan pemerintah lainnya seperti program Kartu Prakerja, program Keluarga Harapan, ataupun program bantuan produktif lainnya. Dan untuk bantuan subsidi upah ini berlaku untuk pekerja atau buruh yang merupakan warga negara Indonesia, lalu aktif sebagai peserta dari program BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Juli, dan memiliki upah paling besar sebesar Rp3.500.000 dan dikecualikan bagi TNI dan Polri. Serta untuk pendaftaran calon peserta penerima bantuan subsidi upah ini dapat dilakukan oleh perusahaan masing-masing, dalam hal ini diwakilkan oleh HR untuk melakukan pengkinian data, informasi data pekerja dan juga nomor rekening melalui aplikasi SIPP online. Dan nantinya bantuan subsidi upah ini akan diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp600.000 yang akan dibayarkan secara sekaligus melalui Himpunan Bank Milik Negara dan juga PT Pos Indonesia. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya kita memasuki sesi tanya-jawab, dan rekan saya Theo akan membacakan pertanyaan terpilih untuk kita bahas bersama. Silakan, Theo. Ya, baik. Terima kasih Rini dan tim narasumber untuk pembahasan yang telah dibawakannya. Bapak dan Ibu, sekarang adalah saat yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu sesi tanya-jawab. Ya, sudah bisa saya lihat ya, di kolom chat room kami sudah terdapat banyak pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Namun izinkan saya membacakan pertanyaan terpilih yang terutama yang lebih banyak ditanyakan terlebih dahulu untuk dahulukan kami jawab. Dan jika di akhir acara nanti memang masih ada pertanyaan yang belum terjawab, dengan senang hati akan kami layani di one-on-one session yang waktunya bisa kita sepakati secara bersama. Oke, tanpa menunggu lebih lama lagi, saya akan bacakan pertanyaan pertama. Pertanyaan terpilih yang pertama yaitu dari Ibu Herlita. Apabila pekerja telah menerima bantuan tahun anggaran berjalan, apakah dapat menerima BPU?
Silakan. Baik, terima kasih Theo. Ya, terima kasih Ibu Herlita atas pertanyaannya. Jadi, pertanyaan dari Ibu Herlita adalah apakah pekerja telah menerima bantuan tahun anggaran berjalan dapat menerima BPU atau BSU lagi seperti itu ya, Bu. Ya, jadi yang telah kami sampaikan sebelumnya pada topik webinar hari ini bahwa untuk bantuan subsidi berupa gaji atau upah bagi pekerja atau buruh ini diprioritaskan bagi pekerja atau buruh yang belum menerima program Kartu Prakerja, program Keluarga Harapan atau PKH, atau program bantuan produktif usaha mikro pada tahun anggaran berjalan sebelum adanya bantuan pemerintah lainnya. Jadi jawabannya atau Bapak dan Ibu bisa melakukan pengecekan pada aplikasi SIPP yang bisa dilakukan oleh HRD dari perusahaan Bapak Ibu bekerja, atau Bapak dan Ibu dapat melakukan pengecekan mandiri apakah Bapak Ibu ini termasuk ke dalam calon penerima BSU dengan mengunjungi website Kementerian Ketenagakerjaan RI atau BPJS Ketenagakerjaan dengan website di www.bsu.kemenaker.go.id atau www.bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Seperti itu, Ibu Herlita. Baik, terima kasih Febri. Jadi pertanyaan dari Ibu Herlita sesuai dengan Febri yang jelaskan ya, itu masih dilihat lagi program-program apa saja yang telah ada dari Ibu Herlita. Pertanyaan berikutnya masih dengan Ibu Herlita, yaitu bila upah yang diterima telah mencapai atau di atas UMR Jakarta, apakah entitled untuk BPU ini? Silakan teman-teman. Ya, untuk pertanyaan dari Ibu Herlita selanjutnya terkait dengan batas UMP Jakarta, jadi sesuai dengan Permenaker nomor 10 tahun 2022 terkait dengan pemberian BSU ini kepada peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, memang disebutkan paling besar adalah 3,5. Namun dalam hal buruh atau pekerja di wilayah UMP atau UMK itu lebih besar dari 3,5, maka prasyarat untuk gaji dan UMK paling besar adalah mengikuti dengan UMK setempat dan pembulatan ratusan ribu ke atas. Jadi untuk upah pekerja di DKI Jakarta itu maksimal di 4,7. Sehingga jika gaji di atas itu, maka tidak berhak atas BSU. Terima kasih. Terima kasih Yuda untuk jawabannya. Jadi untuk pekerja yang telah di atas UMR ya, Ibu Herlita ya, kalau misalnya di Jakarta adalah 4,7, jadi kalau sudah di atas 4,7, maka tidak entitled untuk mendapatkan BSU ini. Seperti itu Ibu Herlita. Oke, saya akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Saya akan membacakan dulu pertanyaan dari Bapak Sakti. Apakah pekerja atau buruh bisa mendaftarkan secara pribadi untuk program BSU ini? Silakan. Iya, baik. Terima kasih Theo dan terima kasih Bapak Sakti atas pertanyaannya. Jadi ya Bapak Sakti ya, apakah pekerja atau buruh bisa mendaftarkan secara pribadi untuk program BSU ini? Jawabannya, pekerja atau buruh tidak dapat mendaftarkan secara individual langsung ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan maupun langsung ke Kementerian Ketenagakerjaan, Bapak Sakti. Jadi, pendaftaran hanya dapat dilakukan oleh dan melalui perusahaan atau pemberi kerja di tempat Bapak Sakti bekerja. Dan data penerima BSU ini diambil dari peserta program BPJS Ketenagakerjaan yang memenuhi persyaratan sesuai Permenaker nomor 10 tahun 2022. Seperti itu, Bapak Sakti. Ya, terima kasih Safia untuk jawabannya. Jadi ketika Bapak Sakti ingin mendaftarkan, sesuai dengan jawaban yang diberikan Safia, tidak dapat dilakukan secara sendiri ya. Bapak Sakti harus melalui perusahaan atau pemberi kerja dari Bapak Sakti. Dan dari si perusahaan tersebut, maka datanya akan diberikan, didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan, nantinya akan diberikan ke Kementerian Ketenagakerjaan tersebut untuk dapat dilakukan pencairan. Seperti itu Pak Sakti, semoga terjawab ya pertanyaannya. Baik, akan saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, datang dari Bapak Adi. Bagaimana cara mengubah data calon penerima BSU yang salah? Baik, terima kasih Theo. Terima kasih Bapak Adi atas pertanyaannya.
Jadi untuk perubahan data dapat disampaikan langsung kepada perusahaan domisili Bapak Adi bekerja sesuai batas waktu yang ditentukan ya Bapak Adi. Nanti untuk selanjutnya, data tersebut disampaikan oleh perusahaan kepada kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan setempat Bapak Adi. Setelah itu, perubahan data tersebut selanjutnya akan dikirimkan kembali oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk proses pencairannya. Nah, untuk diingat, Kementerian Ketenagakerjaan tidak akan memproses lebih lanjut pencairan dana apabila data yang diterima tidak sesuai dengan syarat yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022. Seperti itu, Bapak Adi. Ya, terima kasih Safia untuk jawabannya. Jadi ketika Bapak Adi tahu nih ada data yang salah dan ingin mengkoreksinya, Pak Adi caranya bisa dapat sampaikan langsung kepada perusahaan domisili atau pekerja atau buruh sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Nah, nantinya perusahaan tersebut akan menyampaikan perubahan data Bapak Adi ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan setempat. Dan nantinya perubahan data tersebut akan dikirimkan ke BPJS Ketenagakerjaan setempat kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk dicairkan. Dan sesuai notes yang disampaikan Safia tadi, Kementerian Ketenagakerjaan juga tidak akan memproses lebih lanjut pencairan dana apabila data yang diterima tidak sesuai dengan syarat yang diatur dalam Peraturan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022. Seperti itu, Bapak Adi. Oke, pertanyaan berikutnya datang dari dua penanya. Ini mirip-mirip nih, Bapak dan Ibu. Yang pertama dari Ibu Kenia dan Ibu Herlita. Yang pertanyaan dari Ibu Kenia yaitu, apakah terdapat ketentuan mengenai bank penerima bantuan subsidi upah ini, apakah hanya melalui bank BUMN saja? Lalu Ibu Herlita juga menanyakan, apa ada bank tertentu yang harus didaftarkan pekerja untuk penerima BPU, Himbara, atau NTTLK untuk bank swasta seperti BCA atau CBC? Ya, silakan teman-teman, bisa dibantu. Baik, terima kasih Theo. Ya, terima kasih Ibu Kenia dan Ibu Herlita atas pertanyaannya ya. Jadi, sesuai dengan Permenaker Nomor 10 Tahun 2022, ketentuan bank penyalur bantuan subsidi upah ini harus terdiri dari himpunan bank milik negara atau Himbara yang telah disebutkan oleh rekan saya, Febri. Saya akan ulangi seperti Bank Negara Indonesia atau BNI, Bank Rakyat Indonesia atau BRI, Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara atau BTN, Bank Syariah Indonesia atau BSI, ini dikhususkan bagi pekerja atau buruh yang berada di wilayah Provinsi Aceh, lalu PT Pos Indonesia. Nah, dalam hal pekerja yang telah dinyatakan sebagai calon penerima BSU dan tidak memiliki bank sesuai yang terdaftar, maka pekerja atau buruh tersebut diharapkan dapat membuka rekening bank Himbara terlebih dahulu dan melakukan pengkinian data atau update data penerima BSU. Lalu selanjutnya apabila pembaharuan data atau update data tidak dapat dilakukan atau tidak berhasil dilakukan, pekerja atau buruh yang memenuhi syarat jangan takut, tetap akan mendapatkan BSU yang nantinya akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Lalu untuk pertanyaan Bu Herlita, untuk bank di luar Himbara tidak entitled jadinya Bu ya, karena sesuai Permenaker hanya bank milik himpunan negara saja yang bisa disalurkan bantuan subsidi upahnya, seperti itu. Ya. Bu Herlita dan Bu Kenia. Terima kasih, Safia. Jadi untuk jawaban pertanyaan dari Ibu Kenia dan Ibu Herlita, sesuai dengan yang disampaikan Safia ya, karena ini program milik pemerintah, makanya bank-bank yang available untuk program ini hanya bank-bank himpunan milik negara saja. Yang contohnya tadi ada BNI, ada BRI, ada Mandiri, lalu ada Bank Tabungan Negara, lalu ada Bank Syariah Indonesia, yang ini khusus untuk yang berada di wilayah Provinsi Aceh. Lalu yang terakhir ada PT Pos Indonesia. Lalu ketika case-nya si penerima BSU ini nggak punya bank-bank tersebut. Kalau case-nya demikian, maka si penerima BSU itu diharapkan untuk membuka rekening bank Himbara tersebut dan melakukan pengkinian data di bank-bank Himbara yang tadi disebutkan oleh Safia. Lalu dalam hal
pembaruan data atau pengiriman datanya itu gagal atau tidak berhasil, tidak usah khawatir karena selama memenuhi syarat, penerima BSU ini masih tetap dapat menerima BSU yang akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Seperti itu, Ibu Kenia dan Ibu Herlita. Semoga terjawab ya pertanyaannya. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya, kembali pertanyaan ini mirip-mirip, datang dari dua penanya, yaitu dari Bapak Dono dan kembali Ibu Herlita. Pertanyaan dari Ibu Herlita yaitu, bila ada karyawan yang eligible atau entitled terhadap BSU ini, gaji bank sudah sesuai, namun belum mendapatkan BSU. Apakah perusahaan dapat menanyakan ke BPJS atau hanya saat searah menunggu dari government? Lalu pertanyaan dari Bapak Dono, jika terdapat kesalahan dalam mendaftarkan calon penerima BSU dan sudah direvisi, namun belum cair, apa yang harus dilakukan? Jadi pertanyaan sama-sama menanyakan tentang bagaimana kalau belum cair. Ya, bisa dibantu teman-teman? Baik, terima kasih Theo. Jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama dari Ibu Herlita, yaitu bila ada karyawan yang eligible atau entitled terhadap BSU, gaji telah sesuai, nama bank sudah sesuai, namun belum mendapatkan BSU. Apakah perusahaan dapat menanyakan hal ini ke BPJS atau hanya searah menunggu dari government? Lalu pertanyaan kedua datang dari Bapak Dono, yaitu jika terdapat kesalahan data dalam mencalonkan penerima BSU ini dan sudah direvisi namun BSU ini belum cair, apa yang harus dilakukan? Ya, jadi yang pertama Bapak dan Ibu, yang harus diperhatikan adalah yang pertama apakah pekerja atau buruh ini telah terdaftar atau telah mendapatkan program bantuan subsidi lainnya seperti program Kartu Prakerja atau PKH, program Keluarga Harapan, dan bantuan produktif untuk usaha mikro di tahun berjalan. Jika sudah terdaftar, maka pekerja atau buruh tidak berhak lagi atas BSU ini, serta memastikan apakah pekerja atau buruh telah memenuhi syarat sebagai penerima BSU sesuai dengan Permenaker nomor 10 tahun 2022. Jika tidak memenuhi prasyarat, maka tidak berhak atas BSU. Lalu yang kedua, pekerja atau buruh dapat memastikan apakah data rekening yang disampaikan ke HRD telah sesuai dan benar. Apabila data rekening tidak valid atau nomor rekening telah ditutup, atau adanya duplikasi nomor rekening, atau data tidak sesuai dengan NIK yang terdaftar, maka penyaluran BSU tidak dapat diproses. Dan jika itu telah sesuai semua, namun tidak kunjung cair dana BSU-nya, pekerja hanya tinggal menunggu atau dapat melakukan cek secara berkala, secara mandiri pada website yang telah saya sebutkan tadi, karena penyaluran BSU ini disalurkan dalam beberapa tahap. Apabila memang bantuan subsidi gaji atau upah masih belum diterima, pekerja atau buruh dapat menunggu karena masih ada dalam proses penyaluran tahap berikutnya. Atau pekerja atau buruh tadi dapat mengecek secara mandiri di website www.bsu.kemnaker.go.id atau www.bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Seperti itu Ibu Herlita dan Bapak Dono. Baik, terima kasih Febri. Jadi untuk singkatnya, Bu Herlita dan Bapak Dono. Jadi pertama itu yang sesuai dengan sampaikan Febri, kita harus melihat dulu apakah sudah terdaftar si penerima BSU ini apakah sudah terdaftar ke program bantuan lainnya. Jika sudah, maka tidak eligible. Lalu pekerja atau buruh itu juga harus memastikan apakah data rekening yang sudah disampaikan ke HRD sudah benar. Karena kalau datanya tidak valid atau rekening sudah ditutup atau ada kendala lainnya, maka BSU tidak dapat diproses. Lalu juga si penerima BSU ini juga diharapkan dapat berkoordinasi dengan HRD perusahaan setempatnya itu sendiri untuk memastikan apakah data yang sudah diubah itu sudah masuk dalam sistem BPJS Ketenagakerjaan dan sudah disampaikan kembali ke Kementerian Ketenagakerjaan. Dan sesuai yang Febri sampaikan tadi, notes-nya jika Bapak Dono dan Ibu Herlita penasaran dan ingin cek status BSU Bapak Dono dan Ibu Herlita, itu dapat dilakukan mandiri ya. Ibu Herlita dan Bapak Dono dapat mengecek mandiri secara berkala melalui website Kementerian Ketenagakerjaan di www.bsu
bps.kemenaker.go.id. Seperti itu, Ibu Herlita dan Bapak Dono. Semoga terjawab ya pertanyaannya. Baik, akan saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya yang datang dari Bapak Rahmat. Apakah BSU saya bisa cair setelah saya berhenti bekerja atau terkena PHK? Silakan. Oke, pertanyaan dari Pak Rahmat ini menanyakan tentang kalau dia sudah berhenti bekerja atau terkena PHK, Baik. apakah masih dapat menerima BSU ini? Oke, baik. Terima kasih, Theo. Ya, jadi terima kasih juga kepada Bapak Rahmat atas pertanyaannya, apakah BSU saya bisa cair setelah saya berhenti bekerja atau terkena PHK? Jadi, Bapak Rahmat, apabila sudah berhenti bekerja atau terkena PHK, ini dapat menerima BSU dengan prasyarat yang pertama, pekerja tersebut atau buruh tersebut sebagai peserta aktif program BPJS Ketenagakerjaan yang membayar iuran kepesertaan sampai bulan Juli 2022. Pekerja tersebut berhak mendapatkan BSU tahun 2022. Lalu yang kedua, pekerja atau buruh yang berhenti bekerja atau mengalami PHK setelah bulan Juli 2022 tetap berhak mendapatkan BSU sepanjang pekerja tersebut memenuhi ketentuan dari Permenaker nomor 10 tahun 2022. Bapak dan Ibu sebagai pekerja atau buruh diusulkan untuk tetap melakukan cek secara berkala dan secara mandiri di website Kementerian Ketenagakerjaan RI di www.bsu.dan.kemnaker.go.id. Seperti itu, Bapak Rahman. Oke, baik. Terima kasih Febri untuk jawabannya. Jadi sesuai yang disampaikan Febri, Bapak Rahmat ada dua syarat ketika Bapak ingin menerima BSU tapi sudah berhenti kerja atau terkena PHK. Di mana syarat pertama itu pekerja atau buruh itu harus terdaftar sebagai peserta aktif program BPJS Ketenagakerjaan yang sudah membayarkan iuran kepesertaannya sampai dengan bulan Juli 2022. Dan syarat yang kedua, pekerja atau buruh itu yang berhenti bekerja atau terkena PHK masih berhak mendapatkan BSU sepanjang memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 10 tahun 2022 ini. Dan notes kembali yang saya sampaikan bahwa kalau Bapak ingin mengecek secara mandiri, itu bisa dapat dilakukan melalui website Kementerian Ketenagakerjaan di www.bsu.kemenaker.go.id. Seperti itu, Bapak Rahmat, semoga terjawab ya pertanyaannya. Baik, pertanyaan berikutnya saya akan bacakan. Pertanyaan ini datang dari Bapak Ardian. Pekerja informal apakah berhak atas BSU ini? Silakan. Ya, terima kasih Bapak Ardian atas pertanyaannya. Apakah pekerja informal ini berhak atas BSU? Seperti itu ya. Untuk program bantuan subsidi upah tahun 2022 ini diperuntukkan bagi pekerja atau buruh penerima upah atau pekerja formal, di mana data calon penerima BSU adalah data yang terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Juli 2022. Untuk pekerja informal ini pemerintah telah menyediakan bantuan lainnya. Seperti itu Bapak Ardian. Baik, terima kasih Jarod. Jadi untuk pekerja informal ya, pertanyaan dari Bapak Ardian itu apakah dapat menerima BSU ini? Sayang sekali untuk pekerja informal tidak dapat eligible ya Bapak Ardian untuk BSU ini karena memang program BSU ini diperuntukkan bagi pekerja atau buruh penerima upah atau pekerja formal, di mana data calon penerima BSU tersebut adalah data yang terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Tapi Bapak Ardian tidak usah khawatir, karena untuk pekerja informal, pemerintah telah menyediakan bantuan lainnya. Oke, sebelum saya melanjutkan sistemnya job kita hari ini, saya ingin mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu masih dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat room kami. Semua pertanyaan akan kami kupas tuntas pada hari ini, dan jika ada pertanyaan yang
memang tidak terjawab pada sesi kali ini, jangan senang hati, akan kami layani pada one-on-one session yang waktunya bisa kita sepakati bersama. Ya, baik, mari kita lanjutkan sesi tanya jawab kita, dan pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Asrori. Adakah batas waktu perusahaan melakukan pengkinian data pekerja atau buruh calon penerima BSU? Silakan. Ya, terima kasih Bapak Asrori. Adakah batas waktu untuk melakukan pengkinian data? Untuk batas waktu pengkinian data ini telah diperpanjang sampai dengan tanggal 20 September tahun 2022. Jika sampai dengan batas waktu yang ditentukan tersebut perusahaan tidak melakukan pengkinian data, maka data calon penerima BSU ini dinyatakan tidak valid dan BSU ini tidak dapat diproses. Seperti itu Bapak Asrori. Terima kasih ya untuk jawabannya. Jadi pertanyaan Bapak Asrori adalah batas waktu ya. Tentu saja ada batas waktunya Bapak Asrori, yaitu 29 September 2022 kemarin ya. Tambahan yang bisa kami sampaikan, jika sampai dengan batas waktu yang tersebut perusahaan tidak melakukan pengkinian data, maka data calon penerima BSU itu tidak valid dan BSU jadinya tidak dapat diproses. Seperti itu Bapak Asrori. Oke, pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Arfian. Apakah peserta yang telah menerima BSU di tahun 2021 akan menerima BSU kembali di tahun 2022 ini? Silakan. Ya, terima kasih Bapak Arfian. Apakah peserta atau pekerja ini sudah menerima di 2021, apakah bisa menerima kembali di 2022 ini? Jadi untuk pekerja atau buruh yang telah memenuhi persyaratan sebagai calon penerima bantuan subsidi upah sesuai dengan Permenaker nomor 10 tahun 2022, maka pekerja atau buruh yang telah menerima bantuan subsidi upah tahun 2021 masih berhak mendapatkan bantuan subsidi upah tahun ini. Seperti itu Bapak Arfian. Ya, terima kasih Jarod. Jadi pertanyaan Bapak Arfian, kalau ada dapat BSU di tahun 2021, bisa nggak dapat di 2022? Seperti itu Bapak Arfian. Sesuai yang Jarod sampaikan barusan, masih bisa ya Bapak Arfian, selama Bapak Arfian itu memenuhi persyaratan sebagai calon penerima BSU di yang sudah diatur di Permenaker nomor 10 tahun 2022. Jadi ketika Bapak Arfian sudah dapat di 2021, masih bisa dapat di tahun 2022. Seperti itu Bapak Arfian. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Desi. Apakah pekerja dapat mencairkan BSU di semua kantor pos? Silakan. Baik, terima kasih Theo. Terima kasih juga kepada Ibu Desi atas pertanyaannya. Jadi pertanyaan dari Ibu Desi, apakah pekerja dapat mencairkan BSU di semua kantor pos? Jawabannya tidak semua Ibu Desi. Jadi penyaluran BSU ini tetap harus melalui Bank Himbara atau Bank Himpunan Milik Negara yang telah kami sebutkan tadi. Jadi penyaluran BSU ke pos ini hanya untuk pekerja di daerah terpencil yang jauh dari akses Bank Himbara tadi, dan pekerja yang memenuhi syarat penerima BSU akan tetapi terkendala perbaikan atau pemutakhiran data rekening. Seperti itu, Ibu Desi. Oke, terima kasih Febri untuk jawabannya. Jadi pertanyaan dari Ibu Desi, apakah semua bisa dicairkan kantor pos? Jawabannya terbatas ya Ibu Desi, sesuai dengan yang Febri sampaikan barusan, karena memang penyaluran BSU ke pos ini hanya untuk pekerja yang di daerah terpencil, yang jauh dari akses bank, himbara, dan pekerja yang memenuhi syarat, tetapi ada kendala dalam perbaikan atau pemutakhiran data rekeningnya. Seperti itu Ibu Desi. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Santosa. Upah sudah di atas 3.500.000, tapi kenapa masih bisa menerima BSU? Silakan. Baik, terima kasih Bapak Santosa atas pertanyaannya. Jadi pertanyaan dari Bapak Santosa ini adalah, upah sudah di atas 3.500.000, kenapa masih menerima BSU? Jadi Bapak Santosa ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, pekerja atau buruh dapat memastikan apakah UMP atau UMK di wilayah pekerja atau buruh jika melebihi besar
jika melebihi Rp3.500.000, maka akan mengikuti UMP atau UMK di wilayah pekerja atau buruh pekerja. Jadi jika memang upah tersebut batasnya sudah UMP yang sudah dilaporkan ini adalah sebesar UMP dan melebihi Rp3.500.000, maka memenuhi persyarat sebagai penerima BSU. Lalu yang kedua, jika gaji atau upah pekerja atau buruh sudah di atas UMP atau UMK dengan pembulatan ratusan ribu ke atas tetapi masih mendapatkan BSU, kemungkinan perusahaan belum melakukan update data upah pekerja dengan upah terkini yang didaftarkan atau dilaporkan di BPJS Ketenagakerjaan. Seperti itu, Bapak Santosa. Oke, baik. Terima kasih Febri untuk jawabannya. Jadi tidak fix 3.500.000 ya, Bapak Santosa, karena sesuai dengan yang Febri jelaskan barusan, itu kita harus melihat UMP-nya di daerah tersebut juga. Jika UMP-nya di atas 3.500.000, maka kita harus mengikuti UMP di daerah tersebut. Dan juga kemungkinan kedua, kalau misalnya sudah di atas UMP, tapi masih dapat, itu kemungkinan perusahaan belum melakukan update upah pekerja dengan upah terkini yang didaftarkan atau dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaannya. Baik, pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Muti. Adakah sanksi bagi perusahaan jika tidak memberikan data upah yang sebenarnya? Silakan. Ya, baik. Terima kasih Theo. Terima kasih juga Ibu Muti atas pertanyaannya. Jadi untuk sanksi bagi perusahaan jika tidak memberikan data upah yang sebenarnya ya Bu Muti. Jika perusahaan atau pemberi kerja tidak melaporkan data pekerja atau buruh dengan yang sebenarnya, maka sesuai dengan Permenaker nomor 10 tahun 2022, di pasal 10 disebutkan bahwa perusahaan atau pemberi kerja akan dikenakan sanksi. Namun, terkait dengan sanksi ini, belum dijelaskan secara detail pada Permenaker nomor 10 tahun 2022. Jadi saat ini masih menunggu peraturan yang akan diterbitkan oleh Kemenaker mengenai apa sanksi hukumnya. Seperti itu, Ibu Muti. Oke, terima kasih Safia untuk jawabannya. Jadi mengenai sanksi ya, Ibu Muti, tentu saja ada sanksi yang akan diberikan jika perusahaan atau pemberi kerja tidak melaporkan data pekerja atau buruh yang sebenarnya sesuai dengan yang diatur dengan Permenaker nomor 10 tahun 2022 pasal 10. Namun sesuai yang dengan Safia jelaskan barusan, terkait sanksi ini belum dapat dijelaskan secara detail pada Permenaker nomor 10 tahun 2022 ini. Saat ini masih menunggu peraturan yang akan diterbitkan oleh Kemenaker. Seperti itu, Ibu Muti. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Leksi. Berapa kali bantuan subsidi upah atau BSU ini diberikan kepada pekerja atau buruh? Silakan. Baik, terima kasih Theo, dan terima kasih Bapak Leksi atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya adalah, berapa kali bantuan subsidi upah atau BSU ini diberikan ke pekerja atau buruh ya, Bapak Leksi? Jadi bantuan subsidi upah tahun ini diberikan hanya 1 kali kepada pekerja atau buruh dengan nilai Rp600.000, yang nantinya akan dibayarkan sekaligus, dan untuk penyalurannya dilakukan secara bertahap, Bapak Leksi, seperti itu. Baik, terima kasih Safia. Jadi sekali lagi ya Pak Leksi, untuk BSU ini hanya diberikan 1 kali kepada pekerja atau buruh dengan senilai Rp600.000 yang akan dibayarkan sekaligus. Dan untuk penyalurannya dilakukan secara bertahap. Seperti itu Pak Leksi. Oke, saya akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Kembali lagi ada pertanyaan yang mirip-mirip ya. Yang pertama dari Bapak Dino, dia menanyakan pekerja atau buruh menerima bantuan, subsidi atau upah atau BSU ini padahal tidak memenuhi syarat sebagai penerima BSU. Apa yang harus dilakukan? Lalu yang mirip-mirip dari pertanyaan Bapak Dino itu ada pertanyaan dari Bapak Bangkit Sukendra. Apabila ada karyawan yang sebenarnya tidak eligible namun mendapatkan BSU, namun karyawan yang bersangkutan malah mendapatkan BSU, apakah harus dikembalikan? Lalu ada pertanyaan tambahannya, apakah ada sanksi apabila tidak mengembalikan dana BSU yang sudah diterima ini? Bisa dibantu teman-teman?
Ya, terima kasih Bapak Dino dan Bapak Bangkit Suindra atas pertanyaannya. Untuk apakah pekerja buruh menerima bantuan subsidi upah, padahal ini tidak memenuhi syarat, tapi malah menerima bantuan subsidi upah, seperti itu ya. Jadi merujuk Permenaker nomor 10 tahun 2022, ini pasal 10, ini disebutkan bahwa dalam hal pekerja atau buruh ini tidak memenuhi syarat sebagai penerima bantuan subsidi upah dan telah menerima bantuan subsidi upah, maka pekerja atau buruh wajib mengembalikan BSU tersebut ke rekening kas negara melalui sistem penerimaan negara secara elektronik. Pekerja atau buruh ini nantinya akan dihubungi oleh pihak Kemenaker untuk mekanisme pengambilan dana BSU yang sudah diberikan ke pekerja atau buruh. Dalam hal pekerja buruh tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima BSU dan telah menerima BSU. Namun untuk terkait sanksi ini belum dijelaskan secara detail pada Permenaker nomor 10 tahun 2022 pasal 10 terkait karyawan yang tidak berhak atas BSU namun dia menerima BSU. Seperti itu, Bapak Bang. Oke, terima kasih Jarod untuk jawabannya. Jadi pertanyaan dari Bapak Dino dan Bapak Bangkit Suendra ini mirip-mirip ya. Pertanyaan itu bagaimana kalau tidak eligible tapi dapat BSU-nya? Apakah harus dikembalikan? Jawabannya tentu saja harus dikembalikan, Bapak Dino dan Bapak Bangkit. Untuk pekerja, ketika pekerja ini tidak eligible namun dapat, pekerja atau buruh ini akan dihubungi oleh Kemenaker untuk mekanisme pengembalian dana BSU-nya yang sudah diberikan pekerja atau buruh dalam hal pekerja atau buruh yang tidak memenuhi syarat sebagai penerima BSU tersebut. Namun untuk pertanyaan sanksinya, sekali lagi, kembali lagi ke pertanyaan sebelumnya ya, Bapak Bangkit, saat ini memang belum ada sanksi secara detail yang dijelaskan dalam Permenaker nomor 10 tahun 2022. Masih menunggu peraturan yang akan diterbitkan oleh Kemenaker. Seperti itu, semoga terjawab ya pertanyaan dari Bapak Bangkit dan Bapak Dino. Oke, akan saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, datang dari Ibu Larasati Septiana. Kalau status penyerahan pada data SPP-nya sudah Y, maka proses transfer BSU sudah dilakukan ya? Silakan. Ya, baik. Terima kasih Ibu Larasati Septiana atas pertanyaannya. Jadi pertanyaan dari Ibu Larasati yaitu, kalau status penyerahan pada data SIPP sudah Y, maka proses transfer BSU apakah sudah dilakukan? Ya, jadi sesuai dengan input template di menu SIPP, di menu pengkinian data BSU, jika kita download input template-nya di sana tertera jika data karyawan pada kolom status penyerahan berisikan inisial T, maka data tersebut belum diserahkan ke Kemenaker RI sebagai calon penerima BSU dan perusahaan diminta untuk melengkapi data dan nomor rekening dari calon penerima BSU. Namun, apabila pada kolom status penyerahan berisikan inisial Y, maka data tersebut sudah diserahkan kepada Kemenaker RI sebagai calon penerima BSU. Seperti itu, Ibu Larasati. Baik, terima kasih Febri untuk jawabannya. Jadi pertanyaan dari Ibu Larasati, statusnya sudah Y. Sesuai dengan yang Febri sampaikan, maka kalau statusnya sudah Y, berarti artinya sudah disampaikan ke Kementerian Ketenagakerjaan. Seperti itu ya, Bu Larasati. Oke, saya akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, datang dari Bapak Indra. Apakah pekerja atau buruh bukan penerima upah atau BPPU berhak atas bantuan subsidi atau upah ini? Silakan. Baik, terima kasih Bapak Indra atas pertanyaan yang disampaikan. Untuk bantuan subsidi upah ini ditujukan untuk pekerja formal yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Juli dan telah memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan subsidi upah. Jadi untuk pekerja atau buruh bukan penerima upah, ini jika tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, maka ini tidak berhak atas bantuan subsidi upah. Seperti itu Bapak Indra.
Terima kasih Jarod untuk jawabannya. Jadi yang dapat kami sampaikan ya Bapak Indra, bahwa BSU ini memang ditujukan kepada pekerja formal yang terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Juli 2022 ini. Jadi untuk pekerja buruh atau PPPU yang tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, maka tidak berhak atas BSU ini. Seperti itu Bapak Indra. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya ingin mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu masih dapat menuliskan pertanyaan di kolom chatroom kami. Sudah banyak pertanyaan akan jadi lebih mudah bagi kami untuk memahami penjelasan apa yang paling banyak, yang paling dibutuhkan oleh Bapak dan Ibu. Saya akan lanjutkan pertanyaan berikutnya. Kembali ada pertanyaan yang mirip-mirip, yaitu pertanyaan dari Ibu Ciadika. Dia menanyakan, pekerja atau buruh memenuhi syarat sebagai peserta BSU, akan tetapi terjadi kenaikan upah yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan bulan September. Apakah pekerja atau buruh masih berhak atas bantuan subsidi upah ini? Ini pertanyaan mirip-mirip ya dengan pertanyaan Ibu Herlita. Bila pekerja baru join di Agustus atau September, apakah sama dengan tidak entitled? Silakan teman-teman. Ya, baik. Terima kasih Theo atas. Jadi pertanyaannya dari Ibu Syadika dan Ibu Herlita ya. Pekerja atau buruh memenuhi syarat sebagai penerima BSU, akan tetapi terdapat kenaikan upah yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan bulan September. Apakah pekerja atau buruh masih berhak atas bantuan subsidi upah atau BSU ini? Ya, merujuk ke prasyarat penerima BSU ini, yaitu peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan sampai dengan bulan Juli 2022. Selain itu, pada pasal 4 disebutkan yang menjadi dasar adalah gaji atau upah terakhir yang dilaporkan oleh perusahaan atau pemberi kerja ke BPJS Ketenagakerjaan. Atas dasar tersebut, pekerja atau buruh yang memenuhi syarat dengan upah paling besar Rp3.500.000 atau sebesar UMP atau UMK pada bulan Juli 2022 sesuai yang telah dilaporkan pemberi kerja, maka pekerja atau buruh berhak atas BSU. Pekerja atau buruh dapat melakukan pemeriksaan secara mandiri dan memastikan notifikasi atas kepenerimaan BSU ini. Seperti itu. Oke, baik. Jadi pertanyaan dari Ibu Ciadika, terjadi kenaikan gaji di bulan September. Dan pertanyaan dari Ibu Herlita adalah yang baru join di bulan September. Oke, sesuai yang dijelaskan Febri barusan, itu kita harus merujuk kepada keaktifan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan terlebih dahulu ya. Karena dilihat dari salah satu syarat BSU adalah peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan sampai dengan bulan Juli 2022. Lalu selain itu juga dijelaskan pada pasal 4 disebutkan yang menjadi dasar BSU ini adalah gaji atau upah terakhir yang dilaporkan ke perusahaan atau pemberi kerja ke BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kalau case-nya Ibu Ciadika itu mengalami kenaikan gaji di September, ketika di bulan Juli itu dia gajinya masih UMP, maka akan eligible. Dan untuk Ibu Herlita, karena baru join di bulan September, maka lihat lagi kepesertaannya itu aktif nggak di bulan Juli. Ketika kepesertaannya aktif, maka bisa disebutkan bahwa pesertanya itu eligible. Kalau tidak aktif sampai dengan bulan Juli 2022, maka tidak eligible. Seperti itu. Ibu Herlita dan Ibu Ciadika. Semoga terjawab ya pertanyaannya. Baik, akan saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, datang dari Bapak Murti. Nomor rekening telah didaftarkan oleh perusahaan ke BPJS Ketenagakerjaan, namun BSU sampai sekarang belum cair. Oh, ini pertanyaan yang mirip ya dengan pertanyaan tadi. Bisa dibantu, teman-teman? Baik, terima kasih Theo. Terima kasih juga Bapak Murti atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya, nomor rekening telah didaftarkan oleh perusahaan ke BPJS Ketenagakerjaan, namun BSU sampai saat ini belum cair. Jadi
apabila pengkinian data atas nomor rekening telah dilakukan update, akan tetapi BSU belum cair. Ada beberapa kemungkinan yang terjadi nih Bapak Murti, yaitu yang pertama, pekerja atau buruh tersaring dalam screening Kemenaker yang telah mendapat bantuan subsidi lainnya, seperti program Keluarga Harapan atau PKH, program Kartu Prakerja, atau program bantuan lainnya yang telah kami sampaikan sebelumnya. Lalu yang kedua, kemungkinan lain nomor rekening pekerja atau buruh tersebut tersaring verifikasi data bank yang karena adanya duplikasi nomor rekening. Apabila tidak terdapat dua kemungkinan tersebut dan pekerja atau buruh memenuhi syarat sebagai penerima BSU, kemungkinan kendalanya terjadi ketika proses perbaikan atau pemutakhiran data rekening yang tidak berhasil. Atas hal tersebut, nantinya pencairan BSU akan diproses melalui kantor pos. Pekerja atau buruh juga dapat melakukan pengecekan secara berkala dan mandiri melalui website BPJS Ketenagakerjaan di www.bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id dan pada website Kementerian Ketenagakerjaan RI di www.bsu.kemenaker.go.id dan melakukan pengecekan status dari penerimaan BSU ini. Seperti itu Bapak Murti. Oke, terima kasih Feber. Jadi sekali lagi ya untuk pertanyaan dari Bapak Murti, ini nomor rekening sudah didaftarkan oleh perusahaan, namun belum cair. Terdapat beberapa kemungkinan, Bapak Murti, seperti yang dijelaskan Febri barusan, yaitu kemungkinan pertama itu pekerja atau buruh tersaring atau dalam screening Kemenaker yang telah mendapatkan bantuan subsidi lainnya. Lalu kemungkinan yang kedua, nomor rekening pekerja atau buruh tersaring verifikasi data bank karena adanya masalah. Lalu kemungkinannya yang terakhir apabila pekerja atau buruh memenuhi syarat sebagai penerima BSU, kemungkinan kendala yang terjadi ketika proses perbaikan atau pemblokiran atau pengkinian data tersebut tidak berhasil. Kemungkinannya adalah 3 itu, Bapak Murti. Saya akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Ibu Sari Daulay. Apakah status karyawan sebagai PKWT dan PKWTT mempengaruhi penerima BSU ini? Silakan. Baik, terima kasih Theo dan terima kasih Ibu Sari Daulay atas pertanyaannya. Jadi pertanyaan Ibu Sari Daulay, apakah status karyawan sebagai PKWT dan PKWTT mempengaruhi penerimaan BSU? Jawabannya, untuk pekerja atau buruh dengan status PKWT dan PKWTT, status tersebut tidak mempengaruhi penerimaan BSU, begitu Ibu Sari Daulay. Jadi sepanjang pekerja atau buruh terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dan juga telah memenuhi prasyarat penerima BSU, maka karyawan tersebut tetap berhak atas BSU-nya. Sekian seperti itu, Ibu Sari Daulay. Ya, terima kasih, Safia. Jadi PKWT atau PKWTT bukanlah salah satu syarat ya, Ibu Sari Daulay, untuk penerimaan BSU ini. Karena syarat untuk menerima BSU ini sudah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya. Semoga terjawab ya pertanyaan dari Ibu Sari Daulay. Saya akan lanjut ke pertanyaan berikutnya, datang dari Ibu Hamidah. Untuk karyawan baru atau new hire yang baru didaftarkan tahun 2022 sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, apakah berhak atas BSU ini? Oh, sekali lagi ini agak mirip-mirip ya dengan pertanyaan sebelumnya. Silakan teman-teman, boleh dibantu. Ya, baik, terima kasih Ibu Hamidah. Jadi ini tidak terdapat batasan kepesertaan untuk pekerja yang baru terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Karena data calon penerima bantuan subsidi upah ini diperoleh dari data terakhir bulan Juli, sesuai dengan upah yang dilaporkan pemberi kerja ke BPJS Ketenagakerjaan. Seperti itu, Ibu Hamidah. Baik, terima kasih Jarod. Jadi sekali lagi ya Ibu Hamidah, bahwa tidak dapat batasan kepesertaan untuk pekerja yang baru daftar di BPJS Ketenagakerjaan ini. Karena memang untuk BSU ini diambil dari data terakhir di bulan Juli sesuai upah yang dilaporkan pemberi kerja ke BPJS Ketenagakerjaan. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Sande. Apakah konfirmasi status karyawan tidak eligible mendapatkan BSU
yang tercantum di SPP itu sudah melalui validasi oleh BPJS Ketenagakerjaan? Silakan. Ya, baik. Terima kasih Bapak Sandi atas pertanyaannya. Jadi pertanyaan dari Bapak Sandi adalah apakah konfirmasi status karyawan tidak eligible mendapatkan BSU ini yang tercantum di SIPP itu sudah melalui validasi oleh BPJS Ketenagakerjaan? Ya, jawabannya betul Bapak Sandi. Jadi pada input template pengkinian data BSU terdapat karyawan yang sudah disaring oleh BPJS Ketenagakerjaan yang berhak mendapatkan dana BSU pada kolom status penyerahan yang akan terisi Y atau T. Jika data karyawan pada kolom status penyerahan berisikan T, maka data tersebut belum diserahkan ke Kemenaker RI sebagai calon penerima BSU dan perusahaan diminta untuk melengkapi data dan nomor rekening. Namun apabila pada kolom status penyerahan berisikan Y, maka data tersebut sudah diserahkan kepada Kemenaker RI sebagai calon penerima BSU. Seperti itu, Bapak Sandi. Oke, terima kasih Feber. Sebelum saya lanjutkan, Bapak dan Ibu, saya ingin mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu, masih tersisa beberapa menit lagi untuk Bapak Ibu menuliskan pertanyaan di kolom chat room kami. Semua pertanyaan akan terkupas tuntas pada hari ini, dan jika memang ada pertanyaan yang tidak terkupas pada sesi hari ini, dengan senang hati akan kami layani di waktu terpisah yang waktunya bisa kita sepakati bersama. Baik, saya akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, karena waktu sudah sedikit lagi. Pertanyaan berikutnya datang dari Bu Cagusniar. Adakah solusi atau layanan yang diberikan oleh GASI untuk menghadapi tantangan perubahan peraturan yang sifatnya dinamis ini? Ini pertanyaan yang ditujukan pada GASI ya. Boleh dibantu teman-teman? Ya, terima kasih Ibu Cagusniar. Jadi Bapak dan Ibu, di era perkembangan teknologi yang serba cepat ini, perusahaan memang didorong untuk lebih cepat beradaptasi dan juga fokus kepada core bisnisnya. Nah, memang pengajian bukan merupakan core bisnis, namun tentunya juga adalah aktivitas yang kritikal bagi perusahaan karena gaji karyawan harus dibayarkan tepat waktu dan tanpa adanya kesalahan. Untuk menjawab tantangan tersebut, kami GASI, The Payroll Specialist, menyediakan berbagai solusi penggajian sampai dengan kebutuhan administrasi HR berbasis Employee Self-Service. Terkait dengan solusi mengenai perubahan peraturan perpajakan yang bersifat dinamis ini, GASI akan selalu berkomitmen dan juga patuh terhadap setiap perubahan peraturan pemerintah, di mana kami akan selalu memberikan update secara berkala terhadap setiap perubahan peraturan dan apa implikasinya terhadap setiap klien. Dan juga di sistem kami yang jika membutuhkan update terkait perubahan peraturan ini juga akan selalu diupdate. Seperti itu, Theo. Oke, terima kasih Riki. Jadi pertanyaan dari Bu Cagusniar, jawabannya tentu saja ada ya, Bu Cagusniar. Kami GASI, The Payroll Specialist, tentu saja menyediakan berbagai solusi penggajian sampai dengan kebutuhan administrasi HR. Nah, ada pertanyaan berikutnya nih, Riki. Yaitu pertanyaan dari Bapak Farhan, masih berhubungan dengan pertanyaan berikutnya. Lalu apa saja solusi yang GASI sediakan kalau begitu? Silakan. Ya, terima kasih Theo. Oke, yang pertama mengenai urusan penggajian terlebih dahulu. Jadi GASI memiliki solusi yang bisa dibilang solusi ultimate yang bisa digunakan oleh perusahaan, di mana untuk seluruh urusan penggajiannya secara end-to-end, mulai dari menghitung gaji, lalu juga menghitung pajak dan iuran BPJS, sampai dengan membayarkan gaji serta melaporkan pajak dan BPJS itu sendiri. Semua bisa diurus oleh GASI, dan itu kita beri nama, bisnis modelnya adalah Payroll Business Process Outsourcing. Jadi perusahaan tidak perlu lagi pusing memikirkan berbagai macam compliance dengan juga aturan-aturannya yang ada, lalu juga masalah server, aplikasi, dan infrastruktur lainnya, sampai dengan kebutuhan dinamika penggajian dari perusahaan yang berubah-ubah. Namun, jika perusahaan masih ingin mengerjakan prosesnya secara in-house, GASI juga dapat menyediakan sistem penggajian berbasis web yang disebut software as a service. Nah, sistem penggajian yang kami miliki ini untuk melakukan perhitungan pajak ini diberi nama GASI Payroll System dan merupakan repositori dari hasil pengalaman GASI mengelola penggajian selama hampir 20 tahun. Demikian, Theo. Oke, terima kasih Riki. Jadi solusi yang disediakan, yang pertama GASI itu punya yang namanya GASI Payroll Business Process Outsourcing.
di mana Bapak Putra ini kita mengurus seluruh urusan penggajian end-to-end, mulai dari hitung gaji, hitung pajak, hitung BPJS, sampai dengan membayarkan gaji itu tersebut, melaporkan pajak dan BPJS tersebut, semua Gasi yang lakukan. Jadi nggak usah repot-repot ya Bapak Putra, langsung aja serahkan semua ke Gasi. Lalu kalau perusahaan ingin prefer mengerjakan prosesnya itu in-house, Gasi juga punya yang namanya software as a service, di mana kita menyediakan sistem penggajian berbasis web. Seperti itu, Bapak Putra. Pertanyaan berikutnya, ini tadi Ricky menyebutkan ada employee self-service. Nah, sekarang ada pertanyaan dari Bapak Utomo. Seperti apa employee self-service yang Gasi miliki ini? Silakan. Ya, terima kasih Bapak Utomo atas pertanyaannya. Pertama kita bahas payroll dulu. Sebenarnya payroll kan tidak terpisahkan dari yang namanya administrasi HR. Nah, untuk menunjang kebutuhan berbagai administrasi HR perusahaan ini, Gasi menyediakan aplikasi employee self-service berbasis web. Aplikasi ini dapat diakses oleh karyawan melalui handphone mereka masing-masing ataupun melalui komputer, melalui web browser di komputer, dan itu kita beri nama ePeople Care. Mulai dari administrasi untuk absen secara online, pengajuan cuti, pengajuan lembur, pengajuan perjalanan bisnis, pengajuan pinjaman, dan juga mendapatkan surat resmi dari perusahaan sampai dengan distribusi payslip dan bukti potong pajak. Nah, tentunya modul-modul ini akan terus bertambah seiring waktu dan juga disempurnakan. Seperti itu, Teo. Oke, sekarang pertanyaan dari Ibu Nawati, Ricky. Setelah kita membicarakan solusi dan produk-produk Gasi, Ibu Nawati menanyakan bagaimana dengan harga dari layanan yang Gasi sediakan. Silakan. Ya, kalau untuk harga, Theo sebenarnya tentu saja akan menyesuaikan dengan skala ekonomi perusahaan, di mana total biaya akan tergantung dari seberapa banyaknya jumlah karyawan yang akan diproses untuk payroll-nya ini. Nah, karena saat ini kami memiliki klien yang cukup bervariasi, dari yang karyawannya hanya puluhan sampai dengan belasan ribu karyawan, maka bisa dibilang harga yang kami berikan ini cukup kompetitif di pasaran, dan tentunya tetap sesuai dengan budget perusahaan kecil maupun perusahaan besar. Selain dari jumlah karyawan, tentunya harga juga akan berbeda tergantung dari bisnis model yang akan diambil. Apakah proses perhitungan payroll klien ini akan di-outsource kepada Gasi, ini namanya bisnis proses outsourcing, atau perhitungan payroll klien ini akan dilakukan oleh klien sendiri dengan menggunakan Gasi payroll system, dan ini diberi nama software as a service atau SAS. Dan di SAS ini sendiri tentunya harganya akan jauh lebih bersahabat. Mungkin untuk yang ingin bertanya lebih lanjut mengenai apa saja yang layanan Gasi dapat sediakan, dapat menghubungi nomor yang tertera di slide seperti yang tampil ini. Terima kasih, Theo. Terima kasih, Ricky, untuk penjelasannya. Ya, jadi kalau ada Bapak dan Ibu berminat atau masih memiliki pertanyaan, bisa menghubungi kami terlebih dahulu, bisa tanya terlebih dahulu di nomor yang tertera pada layar. Baik, saya akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Tersisa 2 pertanyaan ya. Saya akan bacakan pertanyaan dari Bapak Fiona Supardi terlebih dahulu. Apakah jika kita masih melakukan pengkinian data sekarang misalnya, maka data tersebut tidak valid atau masih dapat kita lakukan? Silakan. Ya, baik. Terima kasih, Theo. Ya, jadi pertanyaannya, apakah jika kita masih mau melakukan pengkinian sekarang misalnya, maka data tersebut tidak valid atau masih dapat kita lakukan? Ya, jadi jawabannya kita sebagai perusahaan dapat berkoordinasi atau melakukan konfirmasi kepada RO BPJS Ketenagakerjaan karena saat ini terdapat penambahan menu baru pada aplikasi SIPP yaitu konfirmasi rekening BSU. Jadi konfirmasi rekening BSU ini menu yang akan digunakan untuk melakukan pengkinian data rekening dari calon penerima BSU. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Febri atas jawabannya. Ya, langsung saja kita ke pertanyaan terakhir dari Bapak Aqua Wonosobo. Bagaimana cara cek yang sudah cair atau yang belum? Silakan. Ya, baik Bapak Aqua Wonosobo, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana cara cek yang BSU yang sudah cair atau yang belum? Jadi pekerja atau buruh ini dapat melakukan pengecekan secara mandiri melalui website BPJS Ketenagakerjaan di www.bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id dan bisa
mengecek juga pada website Kementerian Ketenagakerjaan RI di www.bsu.kemnaker.go.id. Seperti itu, Bapak Wonosobo. Oke, baik. Terima kasih, Feber. Ya, Bapak dan Ibu, pertanyaan barusan merupakan pertanyaan terakhir di sesi kita kali ini. Karena sudah tidak ada pertanyaan lagi dari Bapak dan Ibu, maka saya akhiri sesi tanya jawab kali ini. Dan saya kembalikan ke rekan saya. Silakan, Reni. Baik, terima kasih Theo atas sesi tanya jawabnya. Bapak dan Ibu, usai sudah webinar GASI berbagi tips and trik penggajian hari ini. Berharap bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Izinkan kami menyampaikan bahwa kami akan mengirimkan link materi dan rekaman webinar hari ini yang dapat Bapak dan Ibu akses pada website kami. Lalu kami mohon Bapak dan Ibu berkenan untuk mengisikan post survei setelah meninggalkan Zoom webinar hari ini, terutama agar kami paham bagaimana kami bisa menyelenggarakan webinar yang lebih baik lagi, karena memang kami berencana untuk menjalankan webinar GASI berbagi pengetahuan penggajian secara berkala. Dan kami lalu akan jadi paham topik penggajian apa yang paling relevan bagi Bapak dan Ibu. Mohon juga menyampaikan, bagi Bapak dan Ibu yang masih memiliki pertanyaan dan atau membutuhkan layanan GASI, silakan hubungi kami dan dengan amat senang hati akan kami layani. Selamat siang Bapak dan Ibu, terima kasih telah berkenan hadir. Jalan-jalan ke Cikini, jangan lupa beli pepaya. Cukup sekian webinar hari ini, sampai jumpa di webinar selanjutnya.